yang sejalan dengan Kalsedon yang Anda minta. Dan itu tidak ada gerejamu waktu itu. Gereja Kalvinisme belum ada waktu itu, Pak. Anda harus berterima kasih itu kepada gereja Katolik itu. Ya. Dan ketika Anda mengatakan Romo itu Eutiches, konsekuensinya ayat-ayat yang ditunjukkan tadi. 1 Korintus 11 ayat 26, Rasul Paulus mengatakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari piala ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pak, jangan cari aman. Ketika di situ ditulis kematian Tuhan, berarti Anda harus bisa jabarkan itu. Bahwa memang yang dimaksud siapa? Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus itu mempunyai dua natur, kemanusiaan dan keilahian. Pada saat dia wafat, kedua-duanya tidak terpisah-pisah, tidak terbagi-bagi, tidak lari kemana-mana, tidak seperti pandangan orang tertentu mengatakan, oh ketika Yesus teriak-teriak di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, oh keilahiannya sedang ngumpet, keilahiannya sedang pergi kemana. Itu ada ajaran semacam itu. Atau mengatakan, oh yang mati hanya kemanusiaannya, kodrat yang lainnya cabut dulu, ya cabut sementara. Ini kekeliruan justru. Nah, justru Bapak terindikasi sebagai Nestorius, Pak. Ya, oke. Yang keempat, saya percepat ya. Ya, Romo Aba itu tidak mencampur natur Yesus, melainkan dia menekankan satu pribadi yang di dalamnya dua natur yang tak terpisahkan ketika dia disalib. Seperti pernyataan Rasul Paulus, persis 1 Korintus 11 ayat 26. Itu yang disebutkan oleh Romo Aba. Kalau ditanya siapa yang mati, Tuhan mati. Di situ Rasul Paulus mengatakan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekarang saya tanya kepada Anda, saya tunjukkan dari multi terjemahan mengenai itu. Multi terjemahan tetap memakai Lord Dead. Ya, tadi sudah saya singgung di awal, tetapi tidak apa-apa saya angkat lagi. Begini Pak, ini dari berbagai jenis terjemahan perkataan Rasul Paulus itu, semua memakai the Lord's dead. Ya, the Lord dead until he comes. Di sini ada semua. Tidak ada yang mengganti, yang mengatakan, nggak boleh kamu bilang Tuhan mati. Bilang aja manusianya aja. Jangan. Nanti salah, nanti sesat. Ini semua terjemahan dari berbagai versi memakai tetap kematian Tuhan. Nih. Aramaic Bible in plain English. The death of our Lord until his coming. Lord death until he comes. Jubil Bible, ya ini, Jubilee Bible juga sama. Semua tidak ada yang mengganti, Pak. Nggak ada yang mengganti kemudian mengeluarkan keilahiannya. Jangan sebut Tuhan, sebut aja kemanusiaan Yesus. Nggak ada. Nih. KJV ada juga di situ. Apa, Paman? King James Version itu. Ada, Paman. Ini tahun 2000 nih. King James Version tahun 2000. Ya, jangan sampai sudah rubah. Ya, the Lord's death till he comes. Lah, MIM tadi mengatakan kalau Anda mengatakan Tuhan mati itu mengindikasikan Eutiches, apakah Rasul Paulus ini juga salah satu penganut Eutiches? Aduh, aneh-aneh saja pendeta ini. Menyesatkan orang. Ini jelas-jelas kok. Nah, kita lihat misalnya juga di bagian Latin Vulgata misalnya. Latin Vulgata di sebelah tengah ya. Ini juga Byzantine Majority Text juga memakai kata yang sama. Mari kita lihat Latin Vulgata. Oke, ini banyak ya Bapak Ibu ya. Dan tidak ada yang diganti-ganti seperti pemahaman MIM itu. Oke, yang bisa tahu bahasa-bahasa ini ya bisa saja tahulah
mana gitu ya. Nah, bahkan terjemahan lama Indonesia juga dimuat di sini Pak MEM. Terjemahan lama pun memakai kata yang sama, kematian Tuhan. Coba. Ini terjemahan lama, yang saya pakai tadi terjemahan baru. Nggak tahu besok-besok diubah kali oleh LAI kali ya. Gara-gara channel ini membongkar. Nah ini, Latin Vulgata Clementina, Mortem Domini, kematian Tuhan. Lah, kok alergi kalian menyebut kematian Tuhan? Kitab suci juga menuliskannya. Aneh-aneh saja orang-orang ini. Oke, saya masuk ke nomor 5. Mohon maaf ya Bapak Ibu, agak panjang ya. Nestorian, dia mengatakan ya bahwa ya justru dia mengatakan kan antara Romo Aba atau pendeta KM Yusuf Roni ini kan mereka mempertentangkan tentang Nestorian. Begini Pak, sebelum Bapak mengutip kisahnya Nestorian ataupun sejarahnya Nestorian, Bapak seharusnya ketika mengakui Yesus sebagai Tuhan, konsekuensinya Bapak harus mengakui Bunda Maria sebagai Theotokos. Tadi juga sudah disinggung ya oleh paman awam saja. Tapi begini, yang saya pertegas di sini, Pak, langkah pertama konsili menentang Nestorius adalah dengan mengatakan Bunda Maria adalah Theotokos. Sekarang saya tanya kepada Bapak, di dalam gereja Calvinisme, apakah Bunda Maria adalah Theotokos? Saya yakin bukan. Jadi berhenti untuk membicarakan Nestorius tanpa Anda tahu akar sejarah di mana Origens, Bapak gereja dari Alexandria pada abad ketiga, memberikan formula terminologi mengenai bagaimana melawan Nestorius dengan kata-kata Theotokos. Dari Theotokos itulah dikatakan demikian. Jika Bunda Maria disebut dalam Lukas 1 ayat 43 sebagai ibu Tuhan, kata Origens, maka dia adalah yang melahirkan Tuhan, Theotokos. Maka yang dia lahirkan bukan hanya kemanusiaan Tuhan Yesus, tapi juga ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, oke, paman awam saja ini yang saya kutip ini, Origens ini, ketika terminologi ya, terminologi penggunaan Theotokos paman. Jadi saya tidak menyinggung Cyril ya, tapi terminologinya sudah dipakai di Alexandria, di gerejanya Origens, gitu maksud saya. Oke, thank you sudah dikoreksi. Jadi pendeta MEM ketika mengatakan Bunda Maria Theotokos, maka kita harus mengakui bahwa dia bukan hanya melahirkan kemanusiaan Yesus, tapi juga ketika Yesus di dalam kandungan, dua naturnya itu juga ada. Jangan kau katakan dia hanya melahirkan kemanusiaan Yesus. Naturnya dua-duanya ada utuh, walaupun tidak tercampur. Tapi kalau Anda mengatakan, oh yang dilahirkan Bunda Maria hanya manusianya Yesus, oh berarti Anda Nestorius, Anda Nestorian. Maka yang salib juga hanya tubuhnya. Nah, doketisme, hanya pura-pura. Anda doketisme. Atau Anda mengatakan, waktu di kandungan Bunda Maria hanya manusianya aja. Ketika dia dibaptis baru ketuhanannya diangkat kemanusiaannya. Anda penganut adoptisme. Ngawur. Jadi Anda harus mengakui Theotokos dulu. Baru Anda mengatakan bahwa Bunda Maria mengandung kemanusiaan sekaligus keilahian Yesus. Yang tidak terpisah walaupun juga tidak tercampur. Ini konsekuensinya. Tapi kalian kan menolak Theotokos kan? Nah sekarang rasionalnya bagaimana itu? Nah, justru dipertanyakan paman. Dipertanyakan ini. Numpang tertawa dulu. Kalian tidak mengakui Theotokos. Bagaimana kalian mengakui Yesus sebagai Tuhan?
Tolong diperjelas. Kalau perlu tanggapi apa yang saya omongkan ini, Pak MYM atau Deki Ngadas. Kalian tidak mengakui Bunda Maria Theotokos. Karena gereja Katolik punya dogma Theotokos. Dogma Bunda Allah. Sekarang saya tanya Anda, apakah kalian punya dogma Theotokos? Kalau tidak, maka pertanyaan saya begini. Ketika Bunda Maria mengandung, apakah hanya mengandung kemanusiaan Yesus? Atau sekaligus dia dua kodrat Yesus juga di dalam kandungan Bunda Maria? Itu pertanyaan saya yang perlu kalian jawab. Yang keenam, supaya cepat-cepat ya. Meskipun saya sudah singgung sedikit tadi, eutiches atau monofisitisme. Monofisitisme itu kan meleburkan kemanusiaan Yesus dan hanya mengakui ketuhanannya. Apakah kalian bisa mengakui ketuhanan Yesus tanpa mengakui Theotokos? Saya kira tidak. Karena larinya akan ke Nestorius. Pasti kalian menolak bahwa Bunda Maria itu mengandung Tuhan. Kata kasarnya begitu. Maria mengandung Tuhan nggak? Saya tanya kalian. Kalau kalian mengatakan tidak, lalu apa yang dikandung oleh Bunda Maria? Kalian mengatakan manusia, oh berarti kalian Nestorius. Ya? Mata rantainya, Pak Gia, mata rantainya jelas. Silakan, Kalau Pak. mata rantainya itu jelas. Kalau mereka mengatakan yang disalibkan itu adalah kemanusiaan Yesus, maka jelas mata rantainya harus ke situ tadi. Tidak bisa tidak itu hubungan jalan pikirannya ke situ. Dari doktrin Arius itu. Ya, betul, Paman. Nah, kemudian saya sambung satu lagi. Tadi selain kita mengutip kitab Wahyu tadi yang mengatakan Alfa dan Omega, aku yang hidup, aku pernah mati. Kemudian Rasul Paulus mengatakan, bahkan masih ada ayat-ayat lain Bapak Ibu, cuman memalukan kalau kita tunjukkan. Maksudnya memalukan bagi mereka. Mereka pasti malu gitu. Cukup beberapa ayat saja.